Baik, anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran fikih, yaitu di pembelajaran 1 ini kita akan membahas mengenai khitan. Ya, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata khitan atau mungkin juga ada yang belum tahu apa itu khitan. Ya. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan membahas mengenai pengertian dan sejarah khitan, kemudian hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan, lalu manfaat melaksanakan khitan. Ya, khitan itu sebetulnya sudah dilaksanakan sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau melaksanakan khitan pada usia 80 tahun. Peristiwa tersebut akan sangat berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. Biasanya kalau saat ini itu anak laki-laki yang udah SD ya, berusia SD. Kesadaran untuk melaksanakan khitan juga sudah dimulai sejak usia masih anak-anak. Nah, canggihnya ilmu kedokteran saat ini membuat anak-anak tidak takut lagi untuk khitan di usia yang masih sangat muda atau masih sangat belia. Kemudian di sini Ibu akan jelaskan pengertian dan sejarah khitan. Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan perempuan pertama yang melakukan khitan adalah Siti Hajar, yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian sejarah khitan tersebut juga sudah tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, juga dari anak cucuku. Kemudian Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Nah, itu adalah salah satu sejarah khitan yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Kemudian syariat khitan itu diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan pada masa itu banyak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang telah melupakan syariat khitan. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan kembali tradisi yang telah menjadi fitrah umat manusia. Ya, jadi khitan itu memotong ya sebagian anggota badan tertentu, yaitu ujung kemaluan laki-laki. Itu yang disebut dengan khitan. Kemudian B, hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana sih hukumnya melakukan khitan itu menurut syariat Islam? Ya. Jadi, bagi kaum laki-laki yang beragama Islam di Indonesia, khitan menjadi tradisi sejak agama Islam datang di negara kita. Kemudian, hukum melaksanakan khitan menurut kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Ingat, yang namanya wajib itu apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila tidak dilaksanakan mendapat dosa. Bagi yang dilakukan sebelum baligh, gitu ya. Kemudian, bagi seorang perempuan, hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Ingat, yang namanya sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Kemudian, khitan bagi perempuan belum menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga sekarang. Hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan itu tercantum di dalam surah Al-Hajj ayat 78, yang artinya, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim,
Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Itu ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi pelaksanaan khitan itu ibu ingatkan kembali sudah ada pada sejak Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim melakukan khitan itu pada usia 80 tahun. Ya. Kemudian C. Manfaat melaksanakan khitan. Nah, apa saja manfaat melaksanakan khitan itu ya? Yang pertama, khitan dapat menjaga kebersihan dan kesucian dari najis. Nah, itu salah satu manfaatnya, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian dari najis. Ya. Kemudian, khitan juga mempunyai beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama, mengikuti sunnah atau ajaran para nabi. Kemudian yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan orang kafir. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Kemudian yang keempat, dapat membantu kelancaran buang air kecil. Menurut para ahli kedokteran, ternyata khitan itu bermanfaat bagi kesehatan karena apa? Karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, kemudian bakteri, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Nah, ketika seorang laki-laki sedang membuang air kencing, ketika laki-laki tersebut belum dikhitan, maka kotoran yang ada di dalam air kencing tersebut akan tersumbat, yang akhirnya akan tumbuhlah virus atau bakteri dan bau yang tidak sedap. Hingga akhirnya Islam memerintahkan atau mewajibkan bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan khitan. Masya Allah ya, jadi perintah Islam itu berkesinambungan dengan kesehatan diri kita ya. Itu. Kemudian, nah di sini sudah ada dijelaskan juga ya, menurut bidang kesehatan, khitan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, mencegah terjadi penyakit kelamin, kemudian mengurangi resiko infeksi saluran kemih dan mengurangi resiko kanker serviks ya. Nah, itu adalah salah satu atau materi di pembelajaran 1 pelajaran fikih, yaitu tentang khitan ya. Kemudian ini ada evaluasi, perhatikan anak-anak, ada 10 soal. Kita bahas beberapa nomor, nanti sisanya anak-anak bisa dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, memotong anggota badan tertentu dengan syarat tertentu adalah pengertian dari, ayo siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Jawabannya adalah khitan. Jadi khitan itu artinya memotong anggota badan tertentu dengan syarat tertentu. Nah, itu yang disebut dengan khitan. Jadi nomor 1 jawabannya khitan. Kemudian nomor 2, Nabi Ibrahim melaksanakan khitan pada usia berapa tahun? Tadi udah Ibu jelaskan ya, yaitu pada usia 80 tahun. Nah, kemudian nomor 3, khitan merupakan syariat, tadi syariat Nabi siapa? Iya, syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian nomor 4, hukum khitan bagi perempuan adalah, ya, yaitu sunnah. Kemudian salah satu manfaat khitan dari segi kesehatan adalah menghindarkan diri dari berbagai penyakit. Nomor 6, Nabi Ismail alaihissalam khitan pada usia berapa tahun anak-anak? Iya betul, yaitu pada usia 13 tahun. Ibu ulang nomor 6, Nabi Ismail alaihissalam khitan pada usia
13 tahun. Ingat ya, 13 tahun. Kemudian nomor 7. Alat yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika khitan adalah, pada waktu itu Nabi Ibrahim dihitan menggunakan kapak ya. Kalau sekarang itu karena teknologinya sudah semakin canggih, jadi ada alatnya khusus ya. Sehingga bagi laki-laki yang melaksanakan khitan itu tidak merasakan sakit gitu. Kemudian nomor 8. Salah satu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang disyariatkan juga kepada Nabi Muhammad adalah tadi, yaitu tentang khitan. Nomor 9. Selain sebagai syiar Islam, khitan bertujuan untuk, tadi kata kedokteran apa? Iya, menjaga kesehatan dan kebersihan badan. Kemudian nomor 10. Khitan dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kedua cucunya, yaitu siapa cucunya Nabi Muhammad SAW? Hasan dan Husain. Nah, semoga bermanfaat, kemudian mudah dipahami apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan anak-anak bisa bertanya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.